Halo brother and sister, selamat datang di YGF Celebration at Home. Bagaimana kabar kalian saat ini? Mungkin tidak sedikit dari kita yang merasakan dampak pandemi yang cukup signifikan. Well, jangan putus asa ya. Tetap terus semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Teman-teman, di komunitas YGF ini ada yang namanya Prayer Warriors loh. Kami mengerti bahwa saat ini banyak teman-teman yang sedang menghadapi pergumulan dan membutuhkan dukungan doa. Atau mungkin ingin mendoakan pasangan, teman, kerabat, atau siapa saja yang ada dalam hati kita. Nah, our Prayer Warriors ini dengan tulus mau mendoakan teman-teman semua. Kirimkan wujud dan permohonan doa kalian ke link di bawah ini ya. Kalau ternyata kalian sudah pernah didoakan oleh YGF Prayer Warriors ini dan dirasakan wujud doanya terkabul, kami juga dengan senang hati mau mendengar praise report dari teman-teman yang bisa dikirimkan melalui link yang sama. Oh iya, gak kerasa celebration dan talk kita ini sudah berjalan selama 1 tahun lebih. Kami ingin tahu nih masukan dan feedback dari teman-teman untuk membuat kita lebih baik lagi dalam melayani kalian semua. Sebentar lagi kita akan memulai praise and worship session. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut hadiratnya. Tuhan memberkati kita semua. Halo fans, welcome to our online celebration. Mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan Allah kita. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku,
dalam setiap kesesakan dalam hidup kita, dalam setiap cobaan yang kita lalui. Yakinkan teman-teman bahwa hanya ada satu nama yang berkuasa, dan hanya ada satu nama yang akan menyelamatkan kita. Dan kita hanya perlu bersandar, berpegang teguh padanya. Dialah Yesus Kristus. Mari kita puji dan sembah Dia. Sebab ku milik-Mu Tuhan. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu.
'Cause I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours forever. Your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku milikmu. Brother and sister, senang sekali aku bisa nyapa kalian pada kesempatan kali ini. Ibadat kita kali ini memang secara online, tetapi hal itu jangan sampai mengurangi semangat kita dan kerinduan kita untuk beribadat kepada Tuhan. Teruslah semangat untuk mencari wajahnya dan memuji memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa, kita satukan hati untuk celebration kali ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk bisa mengadakan celebration at home kali ini. Tuhan, kami percaya Engkau menyediakan waktu dan kesempatan buat kami. Pimpinlah kami semua, bimbinglah kami, dan terangilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Jamahlah hati kami ya Tuhan, penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu,
sehingga kami percaya tidak ada satupun di antara kami yang merasa sia-sia untuk mengikuti celebration at home kali ini. Tuhan, kami berdoa, jamahlah setiap mereka, hati mereka, pikiran mereka Tuhan, agar selalu dipimpin oleh Roh Kudus-Mu, sehingga ada sesuatu yang baru yang akan mereka dapatkan, kesegaran baru, manfaat baru, dan kasih karunia yang baru yang hanya berasal dari-Mu turun atas mereka Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban Engkau pulihkan Tuhan. Dan kami percaya Engkau terus memimpin kami semua, dan sehingga kami semua dapat memuliakan nama-Mu sebagai satu-satunya Tuhan kami dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, berkati celebration at home hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hello brothers and sisters. Masih di edisi celebration at home kita di dalam masa PPKM kali ini, kita memasuki dari tema pembahasan kita yang terakhir di bulan ini, yaitu God's Will. Dan setelah di minggu pertama kita belajar bersama-sama dengan Brother Reza bagaimana kita bisa punya sikap hati kita untuk kita bisa tetap tinggal di dalam Kristus, karena hanya di dalam Kristuslah kita bisa menemukan semua janji-janji Tuhan. Lalu di minggu kedua kita juga sama-sama belajar apa yang Yesus sudah lakukan lewat kematiannya, dan apakah atau siapakah identitas diri kita yang baru di dalam Kristus. Dan di minggu ini ternyata ketika kita sudah berbalik memutuskan untuk mengikuti Kristus, ternyata di dalam firman Tuhan hari ini dalam pembahasan kita mengetahui bahwa ada hal yang kita harus lakukan. Ada satu panggilan yang Tuhan berikan kepada kita semua yang sama-sama sudah menerima Kristus atau menjadi pengikut Kristus. No. So brothers and sisters, sebelum kita mulai pembahasan kita di minggu ini, mari kita sebagai seorang murid sama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita bisa belajar memperoleh sesuatu dari pengajaran kita pada pembahasan kita pada minggu ini. Kita siapkan juga peralatan tulis kita mencatat seperti sebagaimana layaknya seorang murid ketika belajar. Tentu dia harus mencatat poin-poin yang apa yang mungkin penting dan juga apa yang poin yang dirasa didapatkan dari pembahasan kita di minggu ini. Dan untuk menyiapkan hati kita, mari sama-sama kita masuk bersatukan hati kita di dalam doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena kematian-Mu di atas kayu salib kami beroleh penebusan. Terima kasih karena kebangkitan-Mu kami memiliki hidup yang baru. Kami menjadi satu pribadi yang baru. Dan lewat kematian dan kebangkitan-Mu, ketika kami percaya dengan sungguh-sungguh kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kami memiliki identitas yang baru di dalam Engkau. Dan kami percaya sesungguhnya kami diciptakan sebagai makhluk yang mulia, serupa dengan gambar Allah. Maka demikian juga Engkau menginginkan kami untuk menjadi kembali menjadi makhluk yang mulia. Dan di saat ini Roh Kudus Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami boleh mengerti apa panggilan di dalam hidup kami, apa yang harus kami lakukan ketika kami berjalan atau melalui perjalanan di dalam dunia ini, sampai pada akhirnya kami tiba di dalam kehidupan kekal, di dalam kemuliaan bersama Engkau, Yesus. Roh Kudus tetap ajar kami semua, jamah setiap hati orang-orang yang mendengarkan celebration at home kami pada hari ini. Jamah lembutkan setiap hati yang keras, dan biarlah setiap firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih buat segalanya. Kemuliaan Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Seperti tadi sudah saya katakan bahwa ternyata ketika kita memutuskan untuk mengikut Kristus, atau ketika kita berbalik dari jalan yang lama, hidup kita yang lama,
dan memutuskan untuk menjalani hidup yang baru di dalam Kristus, ternyata kita memiliki suatu panggilan. Ternyata kita memiliki sesuatu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sekarang sebagai masa persiapan kita untuk memasuki kekekalan. Dan di dalam bacaan kedua kita minggu ini yang diambil dari Efesus 4 ayat 1 sampai 6, Rasul Paulus menjelaskan dengan sangat luar biasa bagaimana ketika kita sungguh-sungguh mengikuti Kristus, menerima Kristus, maka kita sesungguhnya telah menjadi satu dengan Dia. Dan sebelum saya masuk ke dalam poin pembahasan kita di minggu ini, mari kita sama-sama bacakan firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Kali ini saya ambil dari versi bahasa Indonesia masa kini. Itu sebabnya saya, seorang tahanan yang ditahan karena melayani Tuhan, minta dengan sangat kepadamu, hiduplah sesuai dengan kedudukanmu sebagai orang yang sudah dipanggil oleh Allah. Hendaklah kalian selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dengan membantu satu sama lain. Berusahalah sungguh-sungguh untuk hidup dengan damai supaya kesatuan yang diciptakan oleh Roh Allah tetap terpelihara. Hanya ada satu tubuh dan satu roh. Begitu juga kalian dipanggil untuk satu harapan yang sama. Hanya ada satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah yang menjadi Bapa semua orang. Dialah Tuhan semesta alam yang bekerja melalui semuanya dan berkuasa di dalam semuanya. Haleluya. Brothers and sisters, di kali ini di dalam Efesus kita melihat bahwa ketika kita memutuskan untuk berbalik dari jalan kita yang lama, atau mungkin di dalam kehidupan kita saat ini dalam gereja Katolik, ketika kita memutuskan untuk menerima sakramen baptisan, dan di dalam sakramen baptisan sesungguhnya kita menguburkan diri kita, manusia kita yang lama bersama dengan kematian Kristus, lalu pada hari ketiga bangkit bersama-sama dengan Kristus dan menjadi satu pribadi yang baru, menjadi satu makhluk yang baru. Dan di dalam pribadi yang baru ini sesungguhnya kita sudah menjadi satu tubuh dengan Kristus seperti Rasul Paulus katakan, dan juga menjadi satu roh dengan Kristus. Jadi seperti saya sudah katakan berulang kali bahwa ketika kita menerima sakramen baptisan tentu dengan sadar dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat itu kita membuka gerbang untuk Roh Allah, Roh Yesus sendiri yaitu Roh Kudus masuk ke dalam diri kita. Dan pada saat itu roh kita bersatu dengan Roh Kudus. Nah, ternyata ketika kita juga sudah memutuskan untuk balik, kita sudah bersatu dengan Kristus, ternyata di dalam ayat ini pun Rasul Paulus katakan bahwa kita harus hidup sebagai orang yang sesungguhnya sudah dipanggil oleh Allah. Jadi ada suatu hal yang kita lakukan sebagai pengikut Kristus, yaitu hidup seperti atau sesuai dengan seorang yang sudah dipanggil oleh Allah. Jadi nggak bisa sembarangan teman-teman kita hidupnya. Dan lalu ternyata kita juga dipanggil untuk satu harapan yang sama. Nah, bagaimana kita bisa menghidupi panggilan kita dan bagaimana kita bisa setia di dalam menjalankan atau menghidupi setiap panggilan kita. Yang paling pertama adalah satu harapan yang sama, yaitu adalah kita ketahui adalah hidup setelah dari kehidupan ini. Dan kehidupan yang akan kita jalani nanti ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, itulah yang sesungguhnya menjadi kehidupan kita sebenarnya. Itulah yang Tuhan Yesus janjikan, yaitu adalah kehidupan kekal di dalam kemuliaan bersama dengan Dia. Tapi hal itu, kehidupan itu dipersiapkan oleh kita di dalam hidup kita saat ini di dunia. Jadi masa-masa hidup kita di dunia ini adalah sebagai masa persiapan, masa penziarahan kita
untuk kita mempersiapkan diri kita sampai pada akhirnya kita bisa masuk ke dalam kehidupan kekal dan tinggal di dalam kemuliaan bersama dengan Yesus. Nah, yang jadi masalahnya kalau hidup kekal ngawang-ngawang. Hidup kekal mungkin sifatnya abstrak, kita nggak tahu. Tapi hidup yang sekarang saat ini adalah nyata. Kerajaan Allah sesungguhnya turun ke dunia dan menjadi nyata di antara kita lewat kehidupan kita sehari-hari. Nah, seringkali kita ketika kita sudah berbalik dari Tuhan dan ketika kita mulai berjalan, mulai menemukan kesulitan. Seperti yang tadi minggu lalu saya katakan, kita tahu mungkin kita hidup dengan tidak ada identitas baru. Kita masih hidup dengan pola hidup yang lama. Kita masih hidup dengan manusia kita yang lama. Dan ketika kita bicara panggilan, apa panggilan kita? Nggak ngerti saya panggilan-panggilan. Ya udahlah, pokoknya saya cuma ikut aja. Saya mau terima Yesus. Mungkin karena cewek saya juga ikut terima Yesus. Mungkin juga karena ya udahlah, saya harus married. Dan ternyata suami saya menuntut saya untuk jadi Kristen. Dan akhirnya ya udah saya terima Kristus tanpa ngerti apa itu hidup di dalam Kristus, bagaimana kita bisa menjadi seorang Kristen, dan apa yang menjadi panggilan kita. Nah, hari ini brothers and sisters, kita akan belajar bagaimana kita bisa setia di dalam kita menghidupi panggilan kita di dunia ini, sehingga ketika kita bisa setia dengan panggilan kita, sampai pada akhirnya masa persiapan kita selesai, kita bisa masuk ke dalam kekekalan bersama dengan Bapa di surga. So, yang paling pertama, tentu poin yang pertama adalah remember what God called you to do. Mengingat-ingat apa yang Tuhan panggil kita untuk lakukan. Mulai deh berpikir. Mulai deh kita, apa ya? Nggak tahu tuh, Tuhan nggak panggil gua apa-apa tuh. Nggak tahu tuh, apa ya? Teman-teman, di dalam setiap orang, Tuhan memiliki panggilan buat setiap orang. Tidak ada satupun di dalam dunia ini orang yang sesungguhnya tidak memiliki panggilan dari Tuhan. Dan sesungguhnya hidup kita di dunia ini hanyalah untuk meresponi panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau teman-teman nggak tahu, ada dua panggilan. Yang pertama, itu adalah panggilan umum atau general calling. Apa sih panggilan umum hidup kita kalau kita nggak tahu? Tuhan Yesus katakan, muliakanlah Tuhan, muliakanlah Allah dengan hidupmu. But how? Itu mah mungkin buat orang-orang yang pelayanan di gereja, itu mah buat imam, itu mah buat orang selibat, itu mah buat orang-orang yang hidupnya mungkin ngurus di gereja lah, pengurus-pengurus gereja. No, teman-teman, muliakanlah Allah dengan hidupmu. Ya, apa hidupmu saat ini? Kalau teman-teman sekarang punya posisi sebagai seorang suami, muliakanlah Allah ketika engkau menjadi seorang suami dan menjadi suami yang baik bertanggung jawab. Ataupun ketika teman-teman menjadi seorang istri, ibu rumah tangga, dipercayakan anak, mulailah teman-teman juga memuliakan Allah dengan menjadi seorang istri yang baik, yang tunduk kepada suami, yang bertanggung jawab, dan juga mengajar kepada anak-anaknya dan bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Atau misalnya ada teman-teman yang, saya sih pelajar, apa ya tugasnya? Muliakanlah Allah dalam hidupmu sebagai pelajar. Minimal kamu jangan nyontek deh, itu aja yang paling simple. Ya, kamu belajar dengan sungguh-sungguh, karena ketika kamu cemerlang, ketika kamu tahu, disitulah orang akan melihat, dan ketika orang bertanya, disitulah kalian bisa memuliakan Tuhan. Kalian bisa bilang bahwa Tuhan kerja dengan luar biasa ketika saya belajar, Roh Kudus bekerja ketika saya ujian, ya, ataupun apapun peran teman-teman semua masing-masing. So, muliakanlah Allah di dalam segala apapun yang teman-teman sedang lakukan saat ini, posisi teman-teman apapun. Lalu yang kedua, ada yang namanya specific calling, panggilan yang khusus. Dan kita seperti tahu bahwa di kitab Ayub 10 ayat 8a mengatakan bahwa Tuhan atau tanganmu membentuk dan merangkai aku. Jadi kita tuh special, kita tuh unik. Tangan Tuhan sendiri yang membentuk kita.
Kalau tangan Tuhan sendiri yang membentuk kita, maka kita itu pasti diciptakan unik dan spesial. Dan setiap dari kita pasti Tuhan sudah siapkan sesuai tujuannya, sesuai fungsinya. Nah, apa yang kita lakukan? Find it. Cari tahu. Tanya Tuhan untuk tunjukin, minta Tuhan untuk tunjukin itu kepada kita. Dan ketika kita tahu atau mengetahui itu, mulai mengingat-ingat apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan panggil engkau untuk lakukan secara spesifik di dalam hidupmu. Lalu berusaha dengan sebaik mungkin untuk Roh Allah bekerja, bersatu hati dengan Roh Allah itu, Roh Kudus. Karena hanya Roh Kuduslah, Roh Allah sendiri yang bisa membantu kita untuk mengingatkan kita di dalam perjalanan kita untuk mencapai tujuan kita dan panggilan-panggilan kita. So, nggak ada lagi kita harus membangun satu hubungan karena hanya Dia yang tahu untuk apa kita diciptakan. Lalu kita harus punya hubungan secara konstan dan disiplin karena hanya Dia yang bisa mengingatkan. Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang bisa mengingatkan kemana arah tujuan kita. Kalau enggak, di tengah jalan kita pasti akan melenceng. Di tengah jalan kita mulai lupa apa yang sesungguhnya Tuhan panggil untuk kita lakukan sedari awal. Lalu ketika kita udah mulai mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan, ketika kita udah tahu, ketika kita sudah menemukan baik itu specific calling lewat spiritual gift, melakukan tes, ada banyak hal apa yang teman-teman senang lakukan, apa yang menjadi passion teman-teman. Dan ada banyak hal yang teman-teman bisa mulai gali dari diri teman-teman, experience, lalu skill, ya apa yang teman-teman, ability, kemampuan apa yang teman-teman punya. Dan dari situ ketika kita sudah mulai tahu kayaknya ini deh, mulailah berjalan, mulailah terus berjalan, mulailah mencoba, mulailah mengaplikasikannya di dalam hidup kita sehari-hari. Apapun itu, dimanapun Tuhan percayakan atau panggil teman-teman. Lalu setelah teman-teman tahu apa? Yang kedua, kita nggak bisa sendirian teman-teman. Kita butuh orang lain. Karena sesungguhnya kita manusia ini adalah makhluk sosial. Jadi kita nggak bisa berjalan sendirian. We have to walk alongside others. Kita harus berjalan bersama-sama, berdampingan dengan orang lain. Dan ada satu idiom yang mengatakan bahwa if you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk together. Kalau teman-teman mau cepat, jalan sendiri. Tapi teman-teman gak bisa jalan jauh. Tapi kalau teman-teman mau jalan jauh, mau terus bisa bertahan di dalam journey atau perjalanan menuju panggilan kita, sampai pada akhirnya kita tiba di dalam hidup kekekalan, menerima mahkota kemuliaan, maka kita harus berjalan bersama-sama. Teman-teman butuh orang lain. Saya mau bilang bahwa ketika Noah itu membangun satu bahtera, Allah memberitahu untuk membuat satu bahtera, lalu Noah membuat bahtera, dan ketika masuk, Noah nggak sendirian. Noah bawa istrinya, Noah bawa ketiga anaknya, lalu Noah juga membawa ketiga istri anaknya. Dan setiap dari pribadi punya tugasnya masing-masing, punya fungsinya masing-masing. Sama seperti kita, untuk memenuhi panggilan Tuhan di dalam kita nggak bisa berjalan sendirian. Kita butuh orang lain. Kita butuh teman-teman sekeliling kita, baik itu keluarga kita di sekitar, inner circle kita, lingkaran dalam. Lalu kita butuh fellowship of the believers. Ya, kita harus bisa memilih, melihat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan itu menjadi sangat penting untuk kita memilih dengan hati-hati siapa orang yang bisa kita ajak berjalan bersama. Orang terdekat, lingkaran terdekat, lalu juga memilih dengan hati-hati sebuah gereja,
sebuah komunitas orang percaya di mana kita bisa tertanam dan bertumbuh di dalam Kristus untuk kita bisa memenuhi panggilan kita, dan pada akhirnya janji-janji Tuhan bisa tergenapi di dalam hidup kita. You cannot walk alone. You have to walk alongside others. Lalu step yang ketiga, ketika kita udah mulai cari tahu, jalanin aja dulu yang general calling. Kalau misalnya teman-teman belum tahu spesifik calling teman-teman, lalu teman-teman mulai cari teman-teman orang-orang sekitar yang mendukung untuk teman-teman bisa menjalankan general calling teman-teman, yaitu memuliakan Allah dengan hidup teman-teman. Nah, mulai berjalan bersama dengan orang-orang yang bisa mendukung teman-teman untuk bisa memenuhi panggilan Tuhan di dalam hidup teman-teman. Lalu apa yang teman-teman lakukan? Take one step at a time. Ambil satu langkah demi satu langkah. Nah, ini kebiasaannya kita sebagai manusia. Pengen cepet-cepet nyampe, pengen buru-buru, gak mau nunggu waktunya. Mereka gak sadar bahwa memenuhi panggilan Tuhan itu adalah sebuah proses. Memenuhi panggilan Tuhan di dalam hidup kita adalah sebuah journey, perjalanan. Dan itu membutuhkan kesabaran, itu membutuhkan ketekunan, persistency, itu juga membutuhkan konsistensi, dan gak bisa dilakukan semuanya sekaligus. Harus satu langkah demi satu langkah. Dan itulah yang Tuhan ajarkan kepada saya. Seringkali saya pengen Tuhan bukakan semuanya. Tuhan, apa sih rencana Tuhan di dalam hidup saya? Coba buka supaya saya tahu. Gampang. Jadi saya tahu harus jalan kemana. Tapi ternyata cara kerja Tuhan gak seperti itu. Cara kerja Tuhan di dalam hidup saya ketika saya menemukan panggilan Tuhan adalah membukakan satu langkah demi satu langkah. Kenapa sih Tuhan selesai itu harus buka satu-satu? Supaya kita tetap bergantung kepada Dia. Kalau enggak, kita tahu di depan, setelah itu bye-bye Tuhan. Ya udah, gua jalan sendiri aja. Ya, gua udah tahu kemana. Nah, Tuhan mau kita bergantung. Tuhan tahu kelemahan kita sebagai manusia. Oleh sebab itu, maka nikmati aja setiap prosesnya, teman-teman. Nikmati setiap proses ketika kita mau menemukan panggilan kita. Nikmati setiap proses ketika kita berjalan memenuhi panggilan kita. Dan ambil satu langkah demi satu langkah. Seperti Nuh, dia nggak lakukan semuanya sekaligus dalam satu waktu. Dia kumpulin dulu kayunya, lalu dia kumpulin semua kebutuhannya, lalu dia mulai membuat bahteranya. Dan ketika dia membuat bahteranya, dia kumpulkan persediaannya, provision. Dan lalu dia memimpin binatang-binatang untuk masuk. Nuh nggak lakukan semuanya sekaligus dalam satu waktu. Tapi Nuh lakukan semuanya satu langkah demi satu langkah. Dan itu membutuhkan kesabaran, membutuhkan ketekunan, membutuhkan konsistensi, disiplin, supaya kita bisa berjalan setia di dalam mengikuti atau memenuhi, meresponi panggilan Tuhan di dalam hidup kita. So brothers and sisters, ketika kita berjalan di dalam 3 step, ada hal yang harus kita ingat-ingat di dalam hati kita. Build for a time you cannot see by focusing on your eternal life. Tujuan kita yang sesungguhnya adalah kehidupan kekal di dalam kemuliaan bersama Kristus. So, untuk kita bisa mengingat-ingat terus di dalam perjalanan kita, ingat untuk membangun sesuatu yang gak kelihatan. Fokus untuk membangun sesuatu yang berguna bagi kehidupan kekal kita. Tuhan memanggil kita untuk membangun sebuah waktu yang kita gak bisa lihat. Menginvestasikan waktu, energi,
dan resources, sumber daya untuk tujuan kekekalan. Jadi apapun yang teman-teman lakukan, seakan-akan teman-teman nggak ada hubungannya tuh sama nanti hidup nanti. Nggak, teman-teman, ada hubungannya. Apapun yang teman-teman lakukan, ada relate-nya pasti nanti di dalam kehidupan kekal. Ketika teman-teman jadi seorang pengusaha, jadilah seorang pengusaha yang fair. Jadilah seorang pengusaha yang memikirkan orang lain. Seperti tadi Rasul Paulus katakan, tunjukkanlah, seperti Rasul Paulus katakan, tunjukkanlah kasihmu dengan membantu satu sama lain. Ketika teman-teman jadi seorang pengusaha, tunjukkanlah kasihmu dengan membantu karyawanmu. Tunjukkanlah kasihmu dengan membantu klien-klienmu. Ketika teman-teman jadi seorang pelayan, misalnya, tunjukkanlah kasihmu dengan membantu semua orang. Tunjukkanlah kasihmu dengan membantu orang yang gak pernah kita berpikir sebelumnya. Jadi ketika teman-teman datang untuk melayani, teman-teman tahu tujuan teman-teman adalah untuk melayani orang-orang yang pada saat itu mungkin kehilangan arah. Untuk teman-teman menunjukkan kebaikan Tuhan, untuk teman-teman menunjukkan kasih kepada setiap orang yang belum merasakan kasih atau bahkan tidak pernah merasakan kasih di dalam hidupnya. So apapun yang kita lakukan saat ini di dunia ini, fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. 2 Korintus 4 ayat 18 katakan demikian. Mulailah fix our eyes. Mulailah tujukan mata kita kepada sesuatu yang gak kelihatan. Karena sesuatu yang kelihatan di dunia ini sesungguhnya adalah fana. Dan sesuatu yang tidak kelihatan adalah eternal atau kekal. So brothers and sisters, God will use your entire lifetime to prepare you for your role in eternity. Tuhan akan gunakan seluruh hidup kita untuk mempersiapkan kita untuk suatu peran, suatu tempat di dalam kekekalan bersama dengan Kristus. Haleluya. So pertanyaannya untuk menutup semua ini adalah, kalau gitu apa yang harus kita lakukan? What should we do next? Apa yang harus kita lakukan? Set your faith goal. Tentukan tujuan imanmu. Ini nggak terlepas dari apa teman-teman yang lakukan saat ini. Ini nggak terlepas dari apa yang teman-teman, peran yang teman-teman jalani di dunia ini. Saya berbicara tentang bagaimana teman-teman menentukan tujuan iman teman-teman. Seperti tadi saya bilang, ketika kita jadi seorang murid, seorang pelajar, mungkin sebelumnya kita menyontek, mungkin kita cheating, mungkin kita melakukan hal-hal yang tidak baik, pornografi atau apapun. Mulai menentukan, ke depan saya mau tentukan bahwa saya mau set goal. Saya mulai ke depan, saya nggak mau cheating lagi. Saya mau sungguh jujur, saya mau kerja dengan apa adanya. Saya mau mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan selalu bekerja di dalam hidup kita lewat iman kita. Dan sebuah tujuan adalah sesungguhnya pernyataan iman. Jadi waktu kita bilang, oke Tuhan, saya mau jadi lebih baik. Oke Tuhan, saya mau mulai sekarang jalani untuk memuliakan Tuhan di dalam hidup saya, dalam segala sesuatu yang saya lakukan. Atau Tuhan, saya mau cari tahu apa yang Tuhan mau saya lakukan atau panggil saya. Maka disitulah sesungguhnya adalah statement dari iman kita. Dan setiap tujuan-tujuan yang sejalan dengan kehendak Tuhan bagi kita, maka kita bisa lakukan, kita bisa capai hal-hal tertentu itu dengan waktu yang tertentu, ya, dengan time frame atau certain times. Jadi kita tentukan goals, lalu kita mulai lakukan dan kita bilang, oke, Tuhan, tahun ini saya mau punya iman yang lebih kuat. Tahun ini saya mau lebih percaya. Tahun ini saya mau jadi suami yang lebih baik. Tahun ini saya mau belajar
untuk menjadi seorang ayah yang lebih baik. Tahun ini saya mau belajar untuk menjadi seorang pekerja yang lebih baik. Tahun ini Tuhan, saya mau belajar untuk menjadi seorang pelayan yang lebih baik, yang punya hati yang lebih untuk melayani Engkau dan juga melayani sesama. Karena hari ini saya tahu bahwa sesungguhnya saya sebagai seorang pengikut Kristus dipanggil untuk menunjukkan kasih dan kebaikan kepada seorang satu sama lain atau orang lain. Dan apa yang kita lakukan? Mulai berjalan. Mulai tentukan goals. Mulai tentukan target. Apa yang teman-teman mau lakukan. Mulai tentukan specific goals dan specific time untuk teman-teman bisa berjalan atau menjalani panggilan Tuhan. So, brothers and sisters, what's one faith goal you can set for yourself today? Ayo teman-teman semua, mari kita sama-sama menentukan satu tujuan iman. Satu tujuan iman di dalam hidup kita masing-masing untuk kita bisa berjalan di dalam panggilan Tuhan. Dan ketika kita dengan setia bisa berjalan di dalam panggilan Tuhan dan kita selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka janji-janji Tuhan di dalam hidup kita akan tergenapi sampai pada akhirnya kita akan masuk bersama-sama dengan Kristus ke dalam kemuliaan kekal. Haleluya. So brothers and sisters, mari kita tutup celebration at home kita pada hari ini di dalam Roh Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami belajar bagaimana kami yang telah ditebus, kami yang telah diterima, kami yang telah dibaptis memiliki suatu panggilan, memiliki hidup yang harus kami jalani. Dan kami juga percaya bahwa Roh Kudus, Engkau yang akan selalu senantiasa mengajarkan kepada kami untuk kami dapat tetap setia dalam menjalani hidup panggilan kami. Saat ini biar Engkau terus mengajarkan kami, biar Engkau terus mengingatkan kami untuk kami boleh mengerti apa panggilan Tuhan di dalam hidup kami. Kami sudah mengerti bahwa kami harus memuliakan Tuhan di dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Tapi kami juga ingin mengerti apa panggilan khusus kami yang Engkau berikan kepada kami di dalam hidup kami saat ini. Biar setiap orang yang mendengarkan celebration ini boleh Kau tuntun dan menemukan panggilan-panggilan mereka yang spesifik. Karena mereka semua adalah unik, mereka semua spesial. Setiap masing-masing dari kami dibentuk secara khusus oleh tangan-Mu sendiri. Terima kasih buat segalanya. Kami serahkan seluruh orang yang mendengarkan celebration at home kami saat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang jamah hidup mereka, ubah mereka saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.